maka orang-orang jahil mentertawakan ajaran-ajaran sufi karena mereka bodoh dengan istilah-istilah mereka, li jahlihim bima'ani kalamihim, karena mereka jahil dengan makna-makna daripada kalam sufi. Pegah mandum yang na Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajiyuka ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Pak Ketua PW, tadi guru kita Papi, Wali Nanggro, Lekaring, di Nanggro lainnya yang telah hadir. Baiklah, bagaimana tanya dengar tadi bahwa rukun agamanya terdiri daripada iman, Islam, dan ihsan. Itu sendi agama, rukun agama, sebagaimana disebut dalam hadis ya, iman, Islam, dan ihsan. Penjabaran, penjelasan atau tafsir daripada iman itu, maka lahirlah ilmu tauhid. Tanya ubud kitab sifat 20 jilhe macam dibahas dalam tauhidnya, dalam akidahnya. Pertama tentang ketuhanan, sifat yang wajib ba Allah, yang mustahil ba Allah. Yang kedua tentang kenabian, sifat nabi yang wajib dan yang mustahil pada para nabi. Yang ketiga sam'iyah, sam'iyahnya wajib dan percaya ada kematian umpamanya, wajib tak percaya ada nikmat kubur dan azab kubur, wajib tak percaya ada hari kebangkitan, ada hisab ura kiamat, ada surga dan ada neraka. Itu namanya sam'iyah. Sedangkan tafsir daripada Islam, rukun Islam atau tiang agama yang bernama Islam, tafsir maka ilmu fikah, lahirlah ilmu fiqah. Penjelasannya berkaitan dengan ibadat, salat, puasa, zakat, haji.
Wajib tabut kan, fikih namanya. Dan banyak mazhab yang terkenal itu 4, Hanafi, Maliki, belum Syafi'i, yang terkenal itu. Sebenarnya masih ada mazhab Zaidiyah, ada 8 masih ada di dunia Islam. Nyatanya di Aceh, khusus di Indonesia umumnya itu menganut mazhab Syafi'i. Tapi tidak mesti, mazhab lain juga boleh diikuti. Jadi baik ta'assub ke mazhab. Jadi perbandingan itu penting karena banyak jalan keluar. Mana cocok buat mazhab Syafi'i, untuk tak ikuti dalam mazhab-mazhab yang lain. Kemarin kami baca kitab di pesantren dengan santri, dengan dewan guru, kitab Mizan Kubra namanya, Mizanul Kubra, kitab perbandingan mazhab dikarang oleh Imam Sya'rani. Beliau mengatakan satu-satu mazhab itu tidak mewakili secara keseluruhan syariat Islam satu-satu, tapi perlu kepada yang lain juga. Maka butuh kepada mazhab-mazhab yang lain. Itu fikih, Pak. Tapi tanya untuk dasar-dasar ibadat, maka pakailah satu. Lagi tanya di Acehnya mazhab Syafi'i. Tanya ba'dayah tabut malam Jumat Sabilal Muhtadin atau Sabilul Muhtadin. Fikih Syafi'i. Penjabaran tentang ihsan, maka lahirlah tasawuf. Tasawufnya Pak, ini ada 2 pengertian. Ada pengertian tasawuf akhlak maksudnya, lagi taubat, tawakal, sabar, ridha, bah-bahnya itu. Tasawuf dalam pengertian itu yang disebut tasawuf ahli zahir nani. Gunan tasawufnya tasawuf ahli zahir. Kitab ji lagi contoh Minhajul Abidin, termasuk Sairus Salikin, kitab apa namanya Sirajut Talibin yang terkenal, Muraqi Ubudiyah, termasuk kitab Ihya Imam Al-Ghazali yang termasuk kajian tasawuf ahli zahir, akhlak. Yang kedua tentu ada tasawuf ahli batin nanti. Tasawuf ahli batinnya ke yang dimaksud dengan tauhid khawasul khawas. Tasawuf ahli batinnya ke yang dimaksud dengan tauhid sufi. Juga dimaksud dengan tauhid wahdatul wujud. Tasawuf ahli batin. Apa itu? Hilang selain Allah di dalam batin. Hilang wujud selain Allah dalam pandangan batin si hamba. Yang tauhid sufi gitu. Dan ana sangkaan kajareng dibahas untung majelis pengkajian tauhid tasawuf. Katanya yang dekat dengan MPTT ya kan, melihat beruntung hadirnya MPTT. Gop lah elok pandang musibah datangnya MPTT, musibah ya wajar lah, karena mereka melihat dari jauh. Ya.
Imam Ghazali tengok kepegang dalam kitab Ihya, para nabi dikirim oleh Allah untuk menyampaikan tauhid mahad. Mahadnya berarti tauhid murni, tauhid semata-mata. Itu bukan akidah dia, di atas akidah, yaitu tauhid la maujud illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Karena ulama sufi kepegah teguh, nya tengok baik fikir mudah tu pemakaman. Nyoba no nanji, boleh. Maka haji na put boh yang harus menjadi bekal ya pemakalah pun. Kata mereka ulama sufi, wujuduka zambun laka. Anda merasa ada yang ada selain Allah, itu adalah dosa besar. Yang dalam kitab hikam yang tasawuf ahli batin, kitab ni kon muraqi budi ahli. Kon li kitab muraq ya. Serus salikin tapi naci dalamnya walaupun bacut penjelasannya yang kitab di hikam iqadul himam lataiful minan lutaan kan insan kamil karya-karya Ibnu Arabi itu mau dalam tasawuf ahli batin. Jadi itu tunggu dikirim para nabi, kata Imam Ghazali, supaya umat Islam ini menganut tauhid mahad, tauhid murni, yaitu hana wujud selain Allah. Wujuduka zambun laka. Abuya Mudawali yang ulama sufi Aceh, gurunya para ulama Aceh. Buya Mudawali itu bukan hanya ahli fikih, bukan hanya mampu mengajar tuhfah, beliau ulama syariat sekaligus ulama hakikat ya. Syariatnya nyata sekali, beliau dalam sejarah kita baca mengajar akidah Ahlussunnah, mengajar fikih Syafi'i sampai terus bertingkat kitab-kitab fikih besar. Beliau juga sufi, buktinya beliau mursyid tarikat Naqsyabandi, malah pembawa tarikat Naqsyabandi ke Aceh, pembawanya ya. Beliau mengarang syair-syair sufi. Nyo baca tapi waktu kamu buat di Labuhan Haji, di Darussalam itu tiap salat tarawih baca Tesom akuan lemah Tuhan, Tesom akuan lemah Rabbi, wa in ghibtu bada, wa in bada ghayyabani. Tesom akuan hana lemah li wujud selain Allah, baru lemah Rabbi. Kaya babi ya. Dalam syair yang sama Abuya mengatakan wujud diri kuta syaitan. Ya, wujud diri kuta syaitan. Penghancurnya hidayah Rabbi. Hidayah Rabbinya nanti tauhid sufi, tauhid tasawuf lah paling kurang. Jalan metemeng hidayahnya suluk rakan tarikat sufi. Nya tungku-tungku nayahan tim suluk aduh ngagawat cik. Tapi bet Abu Yang Mudawali. Gimana cara? Ya kan? Hana mengembangkan suluk tarikat Naqsyabandi. Nah yang gua suluk loh, nah yang gua bertarikat loh. Padahal penting tak suluk. Jid ngurumpok tauhid hakiki.
Jadi itu disebut dengan wahdatul wujud. Makna wahdatul wujud apa? Wujud itu satu. Yang ke wujud Allah. Tanya ana wujud tunggu. Kalaupun takkan wujud, wujud dengan wujud Allah. Kon wujud ro. Kon wujud ro. Lagi bayang. Bayang itu bayang benda, bayang pohon. Itu bukan wujud roh bayang, tapi wujud pohon. Walau bayang bukan pohon, tapi wujud pohon. Jadi wujudnya satu, wujud benda saja, wujud pohon. Bayang enggak? Bayang bukan wujud roh ji. Bergantung wujud ji ba wujud benda. Maka lam ihya, dalam kitab Tambihul Masyi Tengku Syah Kuala apa keperahinan alam itu adalah bayang-bayang Allah dengan pengertian laginya karena dia tidak berdiri sendiri itu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan pandangan tauhid yang seperti ini, ya kan, memperkenalkan kepada anda secara pasti bahwa Allah syakir dan dia pula masykur. Allah syakir, Allah syakiran kan yang bersyukur, berarti makhluk. Tanya masykur yang disyukuri Allah. Tapi menyerta pandang dengan tauhid wahdatul wujudnya karena hana wujud selain Allah, bak hakikat syakir adalah masykur. Ya. Nyanu. Muhib adalah mahbub, yang mencintai dengan yang dicintai adalah satu. Rabban cik mengatakan abid adalah makbud, yang menyembah dengan yang disembah adalah satu. Iya yang pegang itu tunggu dalam hukum kan makna tanya Allah hana wujud selain Allah, hana wujud roh alamnya wujud Allah tapi bukan Allah. Nyoknya makna waktu kita baca kitab Durun Nafis Sabtu yang lalu kamu baca Durun Nafis di Masjid Rayanya widulihnan pada hakikat segala yang ada adalah Allah karena hana wujud selain Allah. Mbak hakikat lagi kan kita baca tempat masuk ino kau nyanyi syakir adalah masykur. Yang kenyan makna dalam kitab Insan Kamil Muhammad adalah Allah, maksudnya hakikat dari wujud Muhammad. Kan Muhammad tu, kan Muhammad betul insan kamil, alam manduman. Nah hakikat roh je. Mandum, hakikat perbuatan, hakikat sifat, hakikat zat adalah satu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kan ini diistilahkan dengan fana dalam tauhid. Ya, wa tabaru sufiyatu an hazihil hal fana nafsu, fana diri diibaratkan dengan fana dari dirinya, fana dari memandang selainnya. Maka mereka yang sampai bermartabatnya la yara lam yara illallah, tidak melihat kecuali Allah. Adapun orang yang belum dapat memahami, maka mereka ingkar pada wujud. Ai kaji ketuhan mandu mereka. Matanya Tuhan cik. Ya. Nabi Muhammad kaji ke Allah lagi beralih Medan.
Nyokeng pi Aceh meresahkan masyarakat. Ya kan? Kaji, maka mereka ingkar. Apa kata mereka? Kiban fana panjang mentong put suruh makan fiurati maral heboh pingan fana akibana. Karena kan kawali ingkar. Ya. Maka orang-orang jahil mentertawakan ajaran-ajaran sufi karena mereka bodoh dengan istilah-istilah mereka. Li jahlihim bima'ani kalamihim, karena mereka jahil dengan makna-makna daripada kalam sufi. Pegah mandum yang na Allah ana hakikat pada hakikat segala yang na Allah dipahami kaji ke Allah. Kaji Abuya tanya mbak pebetoi kitab minsang kami kakenongkeun syaitanir rajim ikun gara-gara ge pebetoi atau mutulih dalam insan kami. Tapi yang lucu lah mana kitab-kitab yang dikarang oleh ulama untuk mensyarah insan kamil lagi ngaji isi itu hana kenang semprot aman yang kenang semprot Abu Ya lah mesti kenong mendung juga deh. Ihya apa Habib Syakir adalah masykur, yang yang bersyukur dengan yang disyukuri adalah satu kan. Dan tunggu kaul para arifinnya daruratu qauli arifin ayyakunu adalah mereka itu bahan kin lil jahilin. Kamenan ya. Ucapan urun sufinya adalah bahan kim bagi mereka. Kenang bekir. Inilah isyarah ayat tunggu. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Isyarah ayat. Orang yang berdosa adalah mereka yang daripada orang beriman, mereka mentertawakan bekim-bekim. Wa iza marru bihim yataghamazun, apabila mereka lewat di hadapan mereka, maka mereka orang jahil mengkedip-kedip mata. Di mata ya minhum mikun ya. Gelun bang selama je ke beut babu ya na masjid hai bi khatib li yang kenyo dia ya mereka mengkedip-kedip mata. Jadi itu tunggu. Jadi darurat sikamenan ucapan orang-orang arif itu menjadi bahan kim bagi orang jahil. Jahilnya mesti orang yang tidak paham istilah-istilah tasawuf. Tasawuf khususnya ahli batin. Jadi tunggu nyotruk kenan tak beragama baru sempurna agama. Cuma hanya mudah rubah martabatnya. Maka perlu bersyariat dengan benar. Maka oleh Abu Ya dipegahnya oleh batanya yang kadang mata makalahnya ada yang hak itamai loh. Apa yang truk gede bu? Apa kepegah oleh Abu Ya? Anda harus berkemauan pertama kali menjadi hamba Allah. Yang penting kan tuan. Karena mana? Iba hamba budak, bu. Benci ke budak Allah le hamba. Karena tanya bila mencintai sesuatu, maka budak sesuatu. Menyatakan tak cintai peng, tanya hamba peng. Menyatakan cintai donya, budak donya. Maka ji tenggu, getekan le empat le Abu Ya,
benar kemauan untuk menjadi budak Allah. Payah sih tercapai martabatnya, menyogoh tu bak makam tercintai Allah leh. Kaya apa ya? Kon sebatas iktikad Tuhan Allah, nyen ka pasti. Nyo betul le bak martabat cinta le. Nyo dah latih kan. Malu hana hasil lah maka wali dah kain ka. Kata apa dulu? Yang kedua, harus menjaga salat 5 waktu. Nyo tinggal wajib qada hukumnya. Salat masa lalu yang kau tinggal wajib qada. Maka get tak suluk nyo karena puasanya ya suluk. Puasanya jak pauh ya suluk. Semayang surah semalam 10 bawah teh. Semayang wajib wate 5 qada 5. Jadi belai dipegang ya bu ya. Mesti menjaga salat 5 waktu. Lebih baik lo berjamaah. Nyalah kita i'anatul talibin yang salah lo nyo kita i'anah. Semayang jamaahnya ada mana aja dulu. Semayang kau menyohana khusyuk. Sah semayang beli. Sah. Nak pahala? Hana. Menyosah sah dan gojek. Asal karena rukun, karena syarat-syarat dan kasah. Cuma pahala, ini pahala semayang tergantung bak khusyuk lagi. Masa Fatihah barakaat pun khusyuk. Kakaknya pahala lain ada. Tapi sah. Asal karena ilmu tentang semayang kasah. Syarat rukun. Salah satu hikmah semayang jamaah menyona khusyuk dalam kawan yang tidur, yang keberkahan beliau mengalir kepada seluruh jamaah. Maka mandum urang getung semayang gara-gara atas hidroan. Maka kita usahakan pak jamaah belbeh benar urang get dalam kawan lagi atas semayang ngabu ya. Kena papi. Yang papi yang khusyuk tidur kaki. Gara-gara atas semayang dengan papi. Tanya-tanya diterima, menang kira-kira. Ya itu salat jamaah. Hukum ji beda pendapat. Pendapat kuat menurut Imam Nawawi fardu kifayah. Nah kitab Minhajut Talibin. Ya. Beribadat yang baik dengan rukun benar, khusyuk, hadir hati, ikhlas. Yang keperluan tabu fikih. Boleh tak kita fikir. Kita yang buat lawiknya mbak balai kabih buklam. Sebelah perkara yang membatalkan sembahyang. Apa sebelah bawa liulah karing dah. Kalau nanti ingat ni. Liulah karing lu dengar dia hafal elehnya. Wali gu pegah. Kan kabar rumah kan? Dua tu. Nyo bekal lah untuk capai bak martabat dah bunuh. Data latih lah. Yang kelai tentu berpandai bergaul. Ya kata dengan harus kasih sayang. Harus saling menghormati, harus bohyum orang lain betul. Baik gop entang bi bohyum tanya dah bohyum gop cik gunanya berkasih sayang. Banyak melihat uzur, tahan disakiti, dipersenda apa maksudnya dia? Bejik mayang becu, dah bejik mayang sagak. Ya, menabi mayang kecil lang kawan, bersanda yang wajar je. Nak kita Sirus Salikin ke apa? Nabi juga canda-canda ngongonan sama-sama. Maka pegali Imam Ghazali dalam Sirus Salikin canda itu senyum Nabi dalam kawan waktu sahabat mayang yang dalil bahawa bercanda yang batas-batas yang wajar itu
boleh buli. Nangon sahabat Nabi sakit mata hanya pajuh kurma kita oleh Nabi. Pakon pajuh kurma ron dengan sakit mata. Kon ngom mata lum pajuh ngabah gitu. Kata kem Nabi, ya kan? Tekim Nabi. Itu dalil bahawa mayang-mayang yang wajarnya jut lah. Ini yang kita sedikit contoh ni. Nabi juga bercanda dengan mayang-mayang dengan isteri. Bali nama mayang-mayang dengan isteri. Lagi ya. Sunat hukum. Berjinak-jinak tapi selama tidak bertentangan dengan hukum. Tidak mengurangi ingatan kepada Allah yang padumbahkan. Kalau yang keput, yang keput. Tanya harus memandang diri, tanya hina tu. Beta pandang roh lebih. Beta pandang roh ulun senior, ulun tokoh, lui te mazhabnya, ulun urung mepeng, ulun ini. Kan? Tapi pandanglah diri hina. Makanya bagi Nabi so yang merasa hina dia diangkat oleh Allah. So yang angkat-angkat roh dia perendah oleh Allah, makin trip makin rendah tu. Gaduh promosi roh. Gaduh berjuang supaya orang lain dia hormat tanya. Kau punya ada pejuang. Dah pejuang supaya tanya bisa dah hormati go. Kan? Masalah go hormat tanya, nya baik fikir lagi go. Baik tengok fikir. Jadi harus memandang lagi kan. Nya mandum berat-berat mandu urusan dulu. Itu anak hidup dalam sabah. Alanya banyak dosa wali. Banyak doh bertakalon dosa. Apalagi taubatan ibadah istimrar. Dosa lahir, dosa batin, pahala kan. Yang lain taubat tapi dan berada dalam khamul. Dah pandang roh kutu tanah. Lama kalah sabot tu apa tulis? Kutu tanah. Hina. Itu baru bisa menjadi murid. Baru teruk baca bunuh. Baca tanya baca bunuh. Tauhid mahdah. Tauhid murni. La maujud illallah. Jadi tanya walaupun goh je ke but lawa di dah but lagi kamu pun macut. Dari kitab Sirrus Salikin menyetapati ajarannya walau tanya goh na alam maka tanya menjadi wali kecil. Mak pertama lah wali kecamatan wabah kan wali nanggro kan. Di wabah wali di nanggro. Itu dia. Ada bertasawuf lagi but fikih cik pak. Lagi tabut pamaji kan bab haji. Tapi hana mampu lah mentai haji. Lagi kamu buat badayah bab haji, bab nikah, tapi hana menikah. Hana mampu ai dah belum. Hana buat lom bab khusyuk semayang, tapi hana khusyuk. Hana apa rambut ju. Lagi ke buat tasawuf. Makanya kepegang oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabilusi berkelam kamu baca di babak dayah malam Jumaat dan kitab Idahul Maksud min makna wahdatil wujud yang karang Syekh Abdul Ghani An-Nabilusi. Dalam kitab Sirrus Salikin beliau digelar dengan Sultanul Arifin di makam tinggian. Galanya wajib belajar tentang tauhid sufi. Wajib pruno kepada siapapun. Wajib belajar. Dan wajib juga menolak pemahaman orang yang keliru. Jadi baik tak belajar, ciu belajar. Cuma dia baik dua belajar ilmu syariat, akidah, fikih, akhlaknya yang baik dua. Kan? Dia wajib belajar. Pertama wajib belajar. Ya, yang kedua wajib menolak menjelaskan pemahaman-pemahaman yang keliru yang dipahami oleh sebahagian orang-orang jahil. Ladum karismatik teman, kan?
martabatnya. Jadi wajib. Itu kata kitab Idahul min makna wahdatil wujud, karangan Syekh Abdul Ghani An-Nabilusi. Ya. Jalan ji temenya medua neo. Dapat buah guna le kejuk le abuya. Guna batanyo latih-latih ayo cila kekurangan. Yang kedua bila zikir. Ya, yang kelima zikir. So, maka perlu sulu. Ya bulan Ramadannya ya sulu. Ba abuya paling kurang 10 rasul. Kan? Baiklah, demikian, banyak sekali kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.